بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya dan Fatih 1453, tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah akan mencerdaskan umat, tentunya bagi mereka yang mau berpikir. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah sangat spesial sekali saya bisa berjumpa dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa, yang insya Allah kisah inspiratifnya bisa kita ambil untuk penyemangat kita menjadi seorang muslim gitu kan ya. Nah, adalah Ko Dondi ya, masya Allah. Saya selalu Alhamdulillah. aktivitas Santai ya, duduknya santai ngomong. santai aja nggak apa-apa kok. Ya. Gimana kok aktivitas lancar ya? Alhamdulillah. Ya. Baik kok. Nah, by the way, Ko Dondi ini juga sering aktif juga di media sosial untuk berdakwah ya Ko ya, Ya. dan tentunya untuk inspirasi juga buat umat Islam dimanapun berada. Nah, kita akan wawancara dengan Ko Dondi tentunya nanti setelah setelah ini. Tapi sebelum ke videonya, sahabat Ngaji Cerdas, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe, kemudian juga like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari Ngaji Cerdas, insya Allah. Baik, langsung ke Ko Dondi nih, masya Allah. Senang sekali kok bisa bertemu sama Ko. Alhamdulillah ya. Iya. Ya Allah. Semua berkat perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sering aktif di media sosial dan sekarang Ngaji Cerdas berkesempatan untuk wawancara langsung sama Ko Dondi. Ko, mau nanya-nanya nih Ko. Nama lengkap dan agama yang dulu dan agama yang sekarang Ko. Nama lengkap Dondi Susanto. Panggilannya Dondi Tan. Agama saya dulu. Ini nanya agama nih. Namanya dulu deh. Namanya Dondi Susanto. Udah nggak ada perubahan ya di situ ya. Ya. Alhamdulillah baik, nggak ada perubahan. Dari udah ketahuan ya, Ko berarti dari etnis ini ya, Ya. mungkin. Ya. Baik Ko Dondi, sebelum memeluk Islam agamanya apa Ko? Saya dulu dikristenkan oleh orang tua saya. Oh di Kristen. Kok di? Iya kan? Bahasanya di Kristen kan? Tapi siapa kalau nggak dikristenkan? Oh iya betul. Emang saya masuk Kristen sendiri, orang saya masuk gereja dari bayi. Oh gitu ya. Iya. Masya Dulu Kristen Protestan, pertama saya dulu ikut orang tua di gereja Bethel Tabernacle, ya di Jawa Tengah, di Cilacap. Kemudian hijrah ke Jakarta, saya waktu itu pindah atau masuk gereja tuh gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya yang di Jembatan 5. Setelah itu berapa lama kemudian dibawa orang tua lagi pindah ke Charismatic Worship Service, itu gereja Sidang Jemaat Allah. Terakhir setelah sudah mandiri, saya bergabung terakhir tuh di gereja Bethel Indonesia. Jadi semua gereja dicobain ya sama Ko Dondi ini. Ya tapi masih Pantai Kosta semua lah. Oke. Baik, kok aktif ya dulu di gereja Ko? Aktif banget sih enggak ya. Kalau yang dulu di Bethel Tabernacle tuh paling ya di remajanya ya. Waktu di GPPS saya cukup aktif di GPPS, tapi itu masih remaja, masih SMA. Jadi aktifnya di remajanya aja lah. Pernah lah jadi juara buka Alkitab itu pernah lah gitu. Pernah. Aduh. Tapi kalau sampai jadi majelis enggak. Enggak ya. Oke, baik kok. Nah, alasan Ko Dondi nih, pertama, mengapa Ko Dondi meninggalkan agama Ko Dondi dulu? Ceritanya panjang itu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, kalau cerita saya meninggalkan agama lama, kemudian masuk ke dalam Islam, tentu saja masuk ke dalam Islam itu butuh satu syarat. Syaratnya syarat yang sebenarnya semua orang bisa melakukan. Syaratnya itu cuma menggunakan akal. Ya, nah, tapi penjabarannya akal bagaimana, akal atau pikiran ya. Penjabarannya akal yang bagaimana, pikiran yang bagaimana tuh ceritanya mungkin bisa dijabarkan dengan cukup panjang. Oke. Tetapi pada awalnya gini, saya dulu pernah, saya ingat masih SMA, itu masih di GPPS tuh. Saya pernah debat dengan seorang muslim. Gitu. Sampai sekarang saya masih ingat. Masih ingat. Waktu itu yang saya perdebatkan apa? Siapa yang mau dikorbankan oleh Abraham? Ismail atau Ishak gitu. Iya. Itu kan kemana-mana kan memang perdebatan sering ya. Oke, iya. Oke, nah terus dari situ setelah saya dewasa, waktu itu saya memang ya sudah merasakan karena saya sudah cukup lama berkarir, ya semua orang pasti berpikir lah ya,
nanti kita setelah mati itu mau mana gitu kan. Sudah mulai mikirin yang begitu gitu lah. Terus agama yang saya anut ini bener apa enggak gitu. Pada saat saya masih Kristen, saya nggak punya apa namanya impresi atau kesan negatif terhadap Islam, enggak. Karena yang saya tahu begini, yang saya tahu agama Kristen dan agama Islam itu sebenarnya sumbernya satu dari Abraham. Cuman kalau Kristen kan mengakunya kan mereka ngikuti ajaran yang Ishak gitu kan. Kalau Islam kan sampai ke Ismail gitu kan. Saya sebenarnya berpikirnya Islam sama Kristen itu cuma saudaraan lah, saudara satu bapak lah, lain mah gitulah, ceritanya gitulah. Ya. Ibaratnya nih pada waktu itu saya sewaktu masih jadi Kristen saya berpikirnya kalau Islam itu kan anak daripada budak. Ya, Hagar gitu kan. Kalau Ishak itu anak dari istri yang sah gitulah. Ya kurang lebih begitulah kan. Tapi saya nggak punya impresi yang jelek terhadap Islam, enggak. Saya hanya berpikiran mungkin memang caranya aja yang berbeda. Tetapi waktu itu qadarullah saya menonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat. Pada waktu saya pertama kali nonton, wah saya panas dong hatinya. Panasnya gini, wah kok dia berani ya ngomong begitu-begitu ya. Jadi akhirnya saya jadi penasaran, saya tonton terus sambil saya pegang Bible. Saya pegang Bible, dia ngomong apa, saya cari ayatnya. Gitu. Bener kan dia omongin? Ternyata bener. Dia ngomong apa, saya cari lagi. Bener gitu. Lama-lama akhirnya saya jadi cari catatan, saya jadi cari mencatat gitu apa yang dia omongin gitu. Dengan tujuan saya pengen ngebantah gitu. Ngebantahnya at least kalau nggak buat Ahmed Didat ya buat diri saya sendiri lah. Ini bantahannya ini gitu loh. Setelah Ahmed Didat, hampir semua video saya tonton, saya beralih ke videonya Dr. Zakir Naik. Masya Allah ya, almarhum Syekh Ahmed Didat itu belajar kristologi itu 40 tahun. Dr. Zakir Naik belajar dari almarhum Syekh Ahmed Didat cuma 4 tahun. Nah, ilmunya Dr. Zakir Naik kan juga luar biasa. Nah, yang diomongin Dr. Zakir Naik nih lebih luas daripada yang diomongin oleh almarhum Syekh Ahmed Didat. Kalau almarhum Syekh Ahmed Didat mungkin banyak teologi gitu ya. Kalau Dr. Zakir Naik kan bisa sampai ke sains segala macam. Saya ikutin terus. Saya mencoba membantah dengan cari literasi gitu. Ternyata yang diomongin mereka tuh bener gitu. Tapi maksudnya dalam arti benernya logik, ya logik, make sense, masuk akal gitu. Saya waktu itu masih belum ada pikiran saya akan masuk Islam gitu, enggak, masih belum. Beralih lagi Syekh Yusuf Estes, luar biasa beliau kan, dari pendeta kan, masuk. Kemudian beralih lagi Ustadz Khalid Khan kalau nggak salah, Noman Ali Khan. Beralih lagi Ustadz Husain Y, itu juga luar biasa. Lama-lama saya pikirin kok sepertinya bener ya mereka ini ya. Benernya dalam arti begini, itu saya udah mulai belajar baca Quran, tapi baca Quran terjemahan lah ya. Baik. Tapi di dalam Quran itu saya ngeliat ini kitab suci ini isinya kok kesannya kayak sombong gitu. Oh iya, betul. Ya? betul emang sombong. Tapi artinya sombong itu sombong nantang gitu, nantang siapapun yang bisa gitu. Tapi sombongnya itu sombong dalam arti sombong tapi bener gitu. Iya. Ya, bukan sombong bagaimana, ini sombongnya sombong bener. Kalau lu bisa bikin seperti ini, ya. Dan tidak ada keraguan di kitab ini. Betul kan? Dan sering di dalam Quran itu saya baca gayanya tuh gaya kayak gini. Contohnya kayak gini contohnya. Misalnya nih ya. Misalnya saya papanya Adam nih misalnya. Oke. Adam salah nih misalnya. Iya. Terus Adam saya omelin. Lu nggak mikir lu, ini salahnya apa gitu. Seolah seperti itu gaya bahasanya, ngerti ya? Paham ya? Iya. betul. Walaya tafakur gitu lah ya. Lu nggak mikir gitu, lu nggak pakai akal gitu, nggak pakai otak gitu. Kurang lebih seperti itu. Lama-lama saya baca. Benar juga ya. Kok ini yang ngomong kayaknya ini beneran yang Maha Pencipta gitu. Dari situ saya mulai mempelajari lagi tuh Bible saya. Oke. Saya orangnya nggak mau yang istilahnya cuma berdasarkan teologis gitu, benar kamu nggak mau saya. Saya orangnya harus logis. Saya maunya logis. Nah, setelah saya pelajarin Bible-nya lagi, kok lama-lama saya jadi pikir nih kayaknya yang nggak logis kok malah Bible-nya sendiri gitu.
yang nggak logis kok malah Bible-nya sendiri gitu. Yang saya ketemukan, pertama kontradiksi. Ternyata banyak sekali kontradiksi. Saya nggak sadar selama saya jadi Kristen, saya nggak menemukan itu kontradiksi. Karena saya bacanya ngurut. Misalnya dari Kejadian gitu ya, terus ngurut gitu. Setelah saya baca, setelah saya dapat ilmu dari para dai-dai yang tadi saya sebutkan, akhirnya saya punya inisiatif, coba saya buatin daftar. Saya jejerin tuh yang dianggap kontradiksi tuh, saya jejerin. Dengan dijejerin begitu, saya nggak perlu tafsir, cuman baca aja tahu, oh ini salah nih, udah jelas salah gitu. Nanti kalau mau tahu banyak bisa saya kasih satu-satu kontradiksi ya. Kemudian kesalahan ilmiah juga banyak rupanya ya. Kemudian karena banyaknya versi, terjemahannya juga bermasalah. Betul. Ya, di versi ini bilang ini, di versi ini bilang ini, dan benar-benar beda. Gitu. Maksudnya beda nih, nggak cuma nama orangnya, nggak cuma title-nya, nggak cuma kejadiannya, tempatnya gitu, beda. Di versi yang bahasa Indonesia bilangnya apa namanya, Yesus menyebarkan Injil di daerah Yudea misalnya. Yang di bahasa Inggris dibilangnya di Galilea gitu. Saya cek Galilea sama Yudea ini sama nggak sih? Motonya beda 150 kilo tempatnya. Itu ada kayak gitu-gituan. Jadi saya pikir yang benar atau yang salah yang mana gitu. Kan nggak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada satu yang salah kan. Saya mulai mikir, kalau gini caranya berarti Bible ini saya nggak berani atau nggak bisa atau nggak boleh lagi menyebut ini sebagai kitab suci gitu, karena sudah banyak sekali kesalahan yang saya temukan. Jadi kalau dulu ada lagu sakitnya tuh di sini, ini Bible nih salahnya di sini gitu loh. Saya udah bisa tunjukkan gitu, bisa buktikan gitu ya. Berdasarkan data ya. Berdasarkan data. Jadi saya nggak mau cuman iman gitu. Iman, oke, iman sangat penting. Tetapi sebelum iman, akal dulu. Wih, Masya Allah. Gitu maksud saya. Dulu saya baru menyadari bahwa dulu ternyata saya iman dulu baru akal. Tapi akal yang keduanya itu akal untuk nyocok-nyocokin ke iman gitu loh. Itu bedanya. Ya, ini mohon maaf ya. Ini bedanya di situ. Betul. Sangat betul. Jadi kalau di Islam, akal dulu baru iman. Baik. Tapi kalau di Kristen, iman dulu baru akalnya nyocok-nyocokin gitu. Ini mohon maaf, saya bukan jelek-jelekin agama orang lain. Faktanya seperti itu. Ya. Tapi saya bisa buktikan itu berdasarkan apa yang ada di dalam Bible itu sendiri, gitu ya. Nanti, nah ini kan di depan kita ada buku-buku nih ya. Ada referensi nih ya. Kalau... Nanti saya bisa tunjukkan yang mana yang saya maksud tadi. Iya. Kalau namanya iman itu kan kita bicara sesuatu yang tidak bisa kita lihat tapi kita percayai, betul kan? Tetapi kalau suatu akal, kita menggunakan akal kita untuk menerima satu agama itu yang menyeluruh gitu maksud saya. Menyeluruhnya itu dalam arti agama ini ajarannya masuk akal, kitab sucinya juga masuk akal. Masuk akalnya itu dalam arti dilihat dari sejarahnya, dilihat dari keautentikannya, dilihat dari artinya, mungkin kritik ke original teksnya gitu ya. Semuanya masuk akal karena tidak ada yang namanya kesalahan. Perubahan pun nggak ada ya? Perubahan pun nggak ada. Ya. Artinya kalau misalnya ada beda versi, itu pun versinya bukan versi yang beda surah gitu. Misalnya di sini satu Quran, ada Quran versi lain, jumlah surahnya beda, nggak ada yang begitu. Yang beda hanya adalah karena perbedaan bacaan. Lagamnya ya. Tetapi kalau di Bible, ya, satu versi ini misalnya 73 buku. Satu versi ini 66 buku. Lalu yang 7 buku lagi itu firman Tuhan apa bukan gitu loh. Kenapa yang satu ini tidak mempercayai yang 7 lagi itu? Oke. Belum lagi nanti versi lain ada yang 78 buku, ada yang 81 buku. Baik. Itu bukan terjemahan loh ya, itu baru versi loh ya. Jadi jumlah bukunya pun sudah berbeda. Akhirnya dengan hal-hal seperti itu, saya mengambil keputusan kalau begitu Bible ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Quran, saya akhirnya walaupun awalnya kesannya sombong buat saya, tapi akhirnya saya harus tunduk karena yang ditantang di Al-Quran memang tidak bisa ada yang bisa melawan. Masya Allah, betul. Dan apa yang dikatakan di dalam Quran juga memang benar adanya gitu. Jadi saya mengambil keputusan
Bener kalau gini Islam yang bener. Oke. Artinya dalam arti maksud saya gini, dari zaman Abraham nih, Ismail, Ishak, kemudian kan turun sampai ke zaman sekarang nih. Di pertengahan itu ada timbul agama Kristen, ada timbul agama Islam. Tetapi kalau di Kristen ini, setelah saya belajar Yudaisme, ya, setelah saya belajar Yudaisme, yang Kristen ini menyimpang dari yang Yudaisme itu. Yang Islam sebenarnya dibilang menyimpang dari Yudaisme, nggak menyimpang, ajarannya sama, monoteis, tauhid. Sampai ke Nabi Muhammad SAW tetap tauhid. Tapi begitu di Kristen, ada Trinitas, ada Oneness, ya macam-macam kan. Nanti ada seksi Yehova. Terus yang salah yang mana gitu? Saya. Nah, di Islamnya sendiri itu saya bisa mengambil atau saya bisa menarik benang merahnya. Sebenarnya kalau begini nih agama cuma satu, cuman Islam sebenarnya. Ya, cuman ini dulu sempat melewati orang-orang Bani Israel dengan sukunya Yahudi, ya Yehuda ya, yang akhirnya menimbulkan agama Yudaisme. Oke lah, mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW dikarenakan di kitab mereka mungkin tidak disebutkan, atau mungkin disembunyikan, atau mungkin disamarkan. Itu yang saya pelajarin. Itu. Tetapi kitab sucinya orang Yahudi sendiri dalam bentuk yang sekarang mereka sudah pakai, ya sudah ribuan tahun kan, mereka malah jauh lebih lama daripada Islam. Tetapi saya bisa ambil kesimpulan sebenarnya ini Islam. Cuman dulu itu pada waktu Yahudi pertama kali muncul setelah Raja Salomo ya meninggal, kerajaan Israel kan terpecah menjadi dua, Israel Utara, Israel Selatan. Israel Selatan itu suku Yehuda dan suku Benyamin. Israel Utara 10 suku sisanya. Kan kalau kita lihat runut lagi ke atas kan, dari Nabi Abraham punya anak Ismail, punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya 4 istri, di mana yang 2 itu adalah budak daripada 2 istrinya, punya anak 12. Salah satunya ada orang namanya, anak dari istri pertama itu Yehuda. Yehuda inilah yang pertama kali membuat atau menulis kitab suci lah yang dianggapnya dari Nabi Musa. Setelah kerajaan Israel terpecah menjadi 2, gitu. Dari situlah timbul yang disebut dengan agama Yudaisme. Tetapi kalau kita tarik lagi sampai di atasnya Nabi Nuh, Nabi Adam, semua, saya pikir-pikir pesannya nggak ada yang berubah. Pesan dari Nabi Adam turun ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semuanya sampai ke Ismail, Ishak, Yakub, semuanya turun sampai ke Nabi Isa sekalipun, sama dengan pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Itu, cuman terminnya beda, istilah-istilahnya, ya. Itu karena faktor bahasa. Tapi kalau kita rajut nih, ketemu sebenarnya. Gitu. Ketemu. Orang Yahudi Arab menerjemahkan yang disebut dengan tetragrammaton. Pernah dengar? Nggak pernah. Tetragrammaton itu adalah 4 huruf yang paling suci. Yod, He, Vav, He. Orang Kristen menciptakan nama Yahweh atau Yehova atau Yehowa gitu. Itu ciptaan orang Kristen. Tapi kalau orang Yahudi sendiri nggak akan berani nyebut Yehova, Yahweh itu nggak akan berani. Mereka tidak boleh menyebutkan 4 kata itu dengan lafaznya, nggak berani. Mereka menggantikan dengan sebutan Adonai atau Hashem. Jadi 4 huruf yang suci tadi, Yod, He, Vav, He itu adalah salah satu dari 7 nama Tuhan. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Ismail. 4 huruf itu diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi ke bahasa Arab menjadi apa? Allah. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kan nyambung, ya kan? Ada nyambungnya. Artinya sebenarnya ini dari dulu ya sebenarnya Allah sebenarnya. Cuman Yahudi dengan bahasa Ibraninya nyebutnya Yod-He-Vav-He atau Adonai atau Hashem. Arab tetap nyebutnya Allah dari awal. Gitu. Cuman memang bahasa Ibrani sendiri dan bahasa Arab itu sendiri kan timbulnya setelah di bawah masanya
Abraham. Di atasnya dari Nabi Nuh sampai Nabi Adam kita belum tahu mereka pakai bahasa apa. Ya. Kira-kira sampai di situlah. Akhirnya saya menemukan bahwa Islam lah cuma satu agama. Baik, Masya Allah. Ya. Saya mengambil keputusan untuk bersyahadat itu 2014. Baik, Masya Allah. 2014 itu yang menyaksikan saya hanya karyawan saya dan istrinya. Cuma 2 orang. Sepi banget ya. Sepi banget. Sama ustadz yang mensyahadatkan saya. Tetapi waktu malam sebelum saya syahadat itu, saya ngadep ke ustadz itu, saya mau syahadat. Ya dia cuma nanya ada paksaan atau enggak gitu. Saya bilang nggak ada semuanya karena hasil penelitian saya sendiri. Saya masuk Islam 7 tahun setelah papa saya masuk Islam. Masya Allah. Jadi ayah tuh udah malam Udah ya sebenarnya. 7 tahun sebelum saya masuk Islam, ayah saya udah masuk Islam duluan. Nah selama 7 tahun itulah saya Meneliti. mencari yang disebut dengan kebenaran gitu ya. Nggak sebentar juga sih 7 tahun ya. Yo, Tetapi bukan istilahnya saya melakukan pencarian itu secara intens, enggak. Saya sudah, waktu itu saya masih kerja, jadi kan juga banyak waktu untuk kerja kan. Pencarian itu hanya ya maksudnya sesekali lah gitu. Baik, Masya Allah. Tetapi sebelum saya mengambil keputusan untuk bersyahadat itu, saya kan juga mengamati dalam arti di dalam masa 7 tahun itu saya mengamati Islam itu bukan dari ajarannya, tapi dari pelakunya. Gitu ya. Saya lihat banyak pemberitaan-pemberitaan di media yang merugikan Islam. Betul. Ya kan? Iya. Ingat nggak 9/11? Ingat banget. Ingat banget kan? TSI. Nah, jadi pada waktu itu saya melihat Islam dari pelakunya, Iya. bukan dari ajarannya. Tetapi kan kita tahu, setelah kejadian 9/11 itu apa yang terjadi? Makin banyak. Yang Muslim makin banyak. Iya. Orang jadi penasaran. Apa benar Islam ngajarin begitu gitu Iya, kan? betul. Iya kan? Orang jadi penasaran, orang-orang Amerika tuh jadi penasaran, apa benar Islam ngajarin teroris? Mereka jadi penasaran baca Quran. Betul. Dengan baca Quran mereka malah masuk Islam, atau kembali ke Islam. Masya Allah. Jadi kalau tadi Adam nanya saya kenapa masuk Islam? Kenapa meninggalkan agama yang dulu ya kayak gitu? Ya untuk masuk Islam kan? Iya. Saya bukan masuk Islam. Saya kembali ke Islam. Boy, iya benar bahasanya luar biasa Mas. Setelah saya pelajarin gitu. Betul. Kalau orang yang belum pelajarin Islam, dia akan bilang saya convert. Saya masuk Islam atau saya memeluk Islam. Tapi kalau kita sudah pelajarin Islamnya, kita tidak akan bilang convert. Saya sebelum lahir menjadi manusia, bisa milih nggak jadi orang Chinese, orang Batak, orang Ambon, bisa milih nggak? Nggak bisa kan? Betul. Roh itu diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk jadi manusia. Kita nggak bisa milih kan? Jadi pada waktu kita lahir, kita udah Muslim sebenarnya. Muslim dalam arti kita adalah manusia yang hanya bisanya berserah diri kepada Pencipta. Betul. Masya Allah. Ya. Jadi setiap bayi yang lahir itu adalah fitrahnya Muslim. Besarnya nanti dia jadi Katolik, jadi Kristen, jadi Hindu, jadi apa? Itu orang tuanya yang membuat mereka begitu, atau temannya, atau lingkungannya. Pada waktu orang itu menerima Islam, artinya boleh saya bilang itu artinya sebenarnya dia kembali ke fitrahnya. Betul. Kembali menjadi Muslim gitu kalau saya. Itu pengertian saya ya. Iya. Kalau ada yang beda pendapat, no problem gitu ya. Luar biasa. Masya Allah ya, Ko Dondi ya, sangat luar biasa sekali sahabat ngaji cerdas. Beliau ini memang masuk Islam bukan karena ikut-ikutan juga, dan juga memang benar-benar karena berpikir ya, Ko ya. Artinya, apalagi di samping itu Ko Dondi juga meneliti agamanya terdahulu ya. Seperti yang ada datanya di sini nih, Masya Allah ya. Ini bisa pertanggungjawaban ya, Ko ya. Oh bisa. Nah, kenapa dulu waktu saya memutuskan untuk kembali ke Islam, saya mempelajari ulang Babel itu. Tujuannya apa? Tujuan saya untuk saya mau bawa bekal gitu. Bekalnya gini. Kalau nanti saya sudah menjalankan agama Islam, saya kan pasti ditanya dong sama saudara-saudara saya. Betul. Teman saya. Saudara saya hampir semuanya masih Kristen. Mereka kan pasti nanya. Bener, ternyata setelah saya kembali ke Islam, kakak perempuan saya nanya, cici saya, lu kenapa lu masuk Islam gitu? Tahu lah ya bahasanya kita kan gitu ya. Ya saya jawabnya juga enteng aja begini. Nah, gue ini
kembali ke Islam itu gue mau jadi pengikutnya Yesus. Kaget ya, kok gitu? Kan dari dulu kita ikut Yesus gitu. Kagak, dari dulu kita ikut Paulus. Mau ayat nih saya kasih. Nah itu karena saya udah pelajari ulang Bible saya bisa kasih dia ayat-ayat. Tapi mungkin ya karena mungkin perbedaan pemahaman ya dari kakak perempuan saya sama saya beda, udah ya, dia tetap nggak bisa paham atau nggak bisa jawab gitu. Akhirnya apa? Ya sudahlah kalau gitu masing-masing gitu. Alhamdulillah memang keluarga saya sih juga bukan orang yang istilahnya mualaf, pisah atau buang gitu, enggak. Kita masih agak inilah, masih agak bebas lah gitu. Enggak sampai yang begitu, dan kebetulan saya juga kebetulan bukan yang tergantung sama keluarga saya, karena waktu itu saya udah mandiri gitu ya. Subhanallah, Masya Allah. Iya. Ko Doni sangat luar biasa tadi. Aduh, saya kayak dapat pelajaran baru dari Ko Doni. Saya merasa flashback tapi ya itu di-flashbackkan lagi oleh Ko Doni, Masya Allah. Baik Ko Doni, pertanyaan selanjutnya Ko Doni. Ketika sudah masuk Islam, Kembali. ya kembali kepada Islam, baik. Ganti dong, kembali bukan. Kembali kepada Islam. Ko Doni, kira dari bentuk ibadah yang paling sulit pertama awal-awal itu apa Ko Doni? Yang sulit. Iya. Ya kalau dibilang sulit, memang sulit. Akan menjadi sulit kalau kitanya tidak ikhlas. Wah, Masya Allah. Itu. Betul. Kalau kita ikhlas, enteng semuanya. Dan bahkan boleh disebutkan bahwa Islam itu agama yang paling mudah sebenarnya. Oh, gitu. Mudahnya dalam arti apa? Kalau boleh saya bilang istilahnya nih ya, straight to the point. Wih, iya benar. Straight to the point itu tidak ada penghalang antara kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penghalang. Tidak ada yang namanya mediator, tidak ada yang namanya pengantara gitu. Gitu ya. Direct, semuanya direct. Oke, kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW itu hal lain. Tapi itu bukan sesuatu yang yang menghalangi kita bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mudahnya bagaimana? Di dalam Islam juga tidak harus begini, kalau udah begini ya udah mati gitu, mutlak. Nggak ada cara lain, bukan. Ya istilahnya kalau sampai misalnya kita terlambat bangun subuh, ya masih ada cara-caranya, tetapi jangan diulang. Kalau misalnya kita lupa, ya ada caranya dengan kodok gitu ya. Tapi jangan diulang kalau bisa. Tetapi kan kita manusia ini memang tempatnya kesalahan, tempatnya lupa. Ya maka itulah Nabi Muhammad SAW kan juga sudah mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Kalau nggak ada air wudhu masih bisa tayamum. Mudah kan? Mudah sekali, Masya Allah. Tetapi ada orang yang beranggapan bahwa wah, kalau Islam itu susah, harus sholat 5 waktu. Ya, Betul. beban bukan sholat itu. Ya kalau dulu sih mikir beban ya, karena Masih. baru-baru ya. Oke, mungkin dulu kita berpikir, aduh, repot ya, lagi kasih kerja, nyari duit, atau harus sholat gitu ya. Tapi sempat mikir nggak bahwa kita dikasih sholat 5 waktu itu sebenarnya adalah ciri-ciri yang paling kuat di dalam yang namanya agama monoteis atau agama tauhid. Di Kristen ada nggak sembahyang sehari harus berapa kali? Nggak ada. Ini maksud saya sembahyang, ini maksudnya sembahyang dengan gerakan ya, bukan berdoa dalam hati begini, bukan. Kalau berdoa dalam hati begini, agama lain kapanpun juga bisa melakukan, kita pun juga bisa melakukan ya, dengan istighfar, dengan berzikir, itu kan juga berdoa kan, dengan memohon sesuatu, kita mohon pertolongan, itu juga berdoa gitu. Tetapi yang dilakukan dengan gerakan fisik seperti sholat, itu sebenarnya adalah ciri-ciri daripada agama yang tauhid. Yahudi ada dengan mereka mungkin 3 kali sehari, kita 5 kali sehari. Mereka ada, dan mereka juga punya kiblat. Kita juga punya kiblat. Nah kalau di agama yang lama dulu ada kiblat nggak? Mana-mana aja boleh. Kalau saudara kita yang Kristen dulu yang sekarang mungkin bilang kiblatnya langsung ke Bapak gitu. Nah kan gitu biasanya. Tetapi itu sebenarnya adalah ciri-ciri daripada agama tauhid atau agama monoteisme. Agama yang monoteis, dia punya ciri-ciri, dia punya gerakan sembahyang yang diikuti dengan gerakan fisik, dia punya kiblat. Kiblat itu artinya apa? Persatuan. Ya, persatuan dalam arti
Cuman satu tempat yang dijadikan menjadi kiblat. Yang dari sini ngadep sini, yang dari sana ngadep sana gitu. Semuanya menghadap kepada satu titik. Untuk apa? Untuk persatuan, unity gitu, persatuan. Apakah kita menyembah Ka'bah dengan adanya kiblat cuma satu tempat itu? Ya enggak. Enggak kan? Enggak dong. Buktinya dari mana? Kalau kita nggak menyembah Ka'bah, karena di Ka'bah juga ada batu Hajar Aswad kan? Ada yang bilang kita menyembah batu Hajar Aswad. Betul, banyak sekali orang yang Banyak. seperti itu. Jawabnya gimana? Jawabnya ya apa namanya itu udah diperintahkan gitu sama Allah. Oke, perintah kiblat ya. Ya, Tapi kiblat itu kan dulu pernah berubah, pernah pindah. Tuh, betul ya. pernah pindah kan? Ya mungkin. Iya kan pernah pindah. Kalau pernah pindah, berarti kan, oke, mungkin karena kalau pindah mungkin bukan jawaban yang paling mengena. Tetapi kalau kita dianggap kita menyembah Ka'bah atau kita menyembah batu Hajar Aswad, sekarang saya tanya, kalau lagi naik kapal laut, ya, sholat, ngadep kemana? Dalam pikir sih bebas sih. Bebas kan? Bebas sih. Misalnya Ka'bahnya di sini, ada misalnya naik kapal laut ke arah sana, apa kalau ngadep sana? Enggak juga. Bebas kan? Bebas ya. Kalau naik pesawat terbang, Sama bebas. sama kan? Bebas kan? Bebas. Bukti kan? Berarti kita bukan menyembah Oh iya. batu Hajar Aswad ya kan? Betul kan? Baru masuk kayaknya. Baru masuk. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah gitu, jadi bukan batunya yang kita sembah, tapi karena kesatuan atau persatuan umat Islam untuk menuju satu titik gitu loh. Kenapa titiknya di situ? Kenapa arahnya ke situ? Walau-walam itu Allah yang tahu. Tapi saya dulu pernah mempelajari. Oh gitu. Waktu baru-baru kan pasti banyak pertanyaan dong. Kenapa dulu kok Quran diturunkan hanya di dalam bahasa Arab gitu? Kenapa kok diturunkan di Nabi yang di negara Arab gitu? Kenapa kok Arab itu jadi kiblat gitu? Pertanyaan-pertanyaan itu kan banyak sekali yang saya tanyakan kepada ustaz-ustaz. Ada yang dijawab, ada yang nggak tahu jawabannya juga ada. Tetapi saya mencari sendiri waktu itu jawabannya kurang lebih. Ya ini boleh dibilang apa namanya ya, agak jelimet sebenarnya, tapi yang gampangnya gini. Pernah dengar nggak kata yang namanya golden ratio? Golden ratio. Yang ditemukan oleh Fibonacci. Oh, belum pernah. Sebenarnya itu rasionya adalah angkanya 1,624. Itu angka untuk apa sih gitu? Di dalam ilmu pengetahuan atau sains itu angka memang angka yang dibilang apa ya, sudah istilahnya udah rumus gitu loh, udah hukum alam gitu ya. Sekarang contoh nih ya, jarak antara jari ini ke sini sama jarak dari sini ke sini ya. Ini kalau kita bagi nih, ini ke sini ya, kita bagi nih, ini 1,624. Jarak nih dari mulut nih ke hidung nih, sama dari hidung sampai ke dagu nih, diukur kan, ada rasionya kan, itu dihitung 1,624. Semuanya 1,624, termasuk bunga matahari itu. Baru tahu ya? Baru tahu ya. Mekah, kota Mekah yang ada Ka'bahnya itu kalau diukur jarak dari ke kutub utara sama dari kutub selatan, jaraknya dibandingkan itu ketemunya 1,624. Masya Allah. Baru biasa ya. Baru ya, baru Iya, dengar ya. luar biasa nih, Masya Allah. Di dalam tubuh manusia ini semua komposisi tulang itu kalau diukur nggak jauh-jauh dari 1,624. Maka itu disebut golden ratio. Masya Allah, saya menemukan hal seperti itu, terbuka semua gitu. Allah sudah punya jawabannya, cuma tinggal manusia aja mencari gitu. Iya, Masya Allah ya. Iya. Luar biasa emang. Dulu waktu awal-awal ya. Iya. Nah, setelah itu saya ingin, gini, setelah saya mualaf, saya waktu itu ingin nyantren karena saya udah jadi pengusaha kan, pengen belajar nih Quran. Tapi waktu itu kebetulan qadarullah saya malah dipertemukan dengan seorang Habib yang di Pelabuhan Ratu. Saya belajar dari Habib itu, orang Arab asli, ngomong bahasa Indonesia juga masih pletak-pletok gitu lah ya. Tapi Masya Allah, ternyata dari ajaran yang saya tangkap, ajarannya luar biasa.
jauh sekali daripada yang digambarkan oleh media-media gitu. Nggak ada jauh sekali yang namanya terorisme tuh nggak ada sama sekali gitu loh. Ya betul. Bahkan hari pertama saya belajar sama Habib itu, pulang dari rumah Habib itu, ada semut nempel di tangan saya nih. Mau saya bunuh aja saya mikir. Mendingan saya buang. Kalau dulu masa langsung plites gini. Kenapa saya Pak? Gara-gara itu hari pertama saya belajar dari Habib itu. Ternyata Islam sampai segitunya gitu. Iya, Masya Allah. Ya, memang oke ya kita bunuh binatang dengan apa namanya tujuan untuk dikonsumsi itu lain cerita. Tapi ini untuk membunuh binatang yang nggak ada hubungan sama dikonsumsi, itu ternyata ada hukumnya, ada ajarannya gitu loh. Bagaimana kita yang membunuh binatang yang bukan mau kita konsumsi aja nggak boleh, terus kita bisa jadi teroris gitu. Nah itu dia. Nah hubungannya di mana nggak ada gitu loh. Jadi salah paham ya ketika ada orang yang bilang bahwa Islam itu keras, radikal dan seterusnya. Berarti dia belum belajar Islam. Belum belajar ya. Berarti dia belum belajar Islam. Berarti media yang bilang begitu juga belum paham. Ya begitulah. Kita di dalam Islam kita kenal yang namanya hablum minallah, hablum minannas. Dan hanya dengan mengandalkan hablum minallah, oke, hubungan kita bagus dengan Allah. Tetapi kalau kita mengabaikan sedikit aja dari hablum minannasnya, rusak. Kitanya rusak dalam arti nggak sempurna gitu. Kalau sudah hablum minannas, nggak usah kita menyakiti hati perasaan orang lain dengan kita sombong aja, ya, memperlihatkan sikap atau apa kepada orang lain yang ada niat sombong, itu udah urusannya sama yang di atas gitu. Sedikit kesombongan akan mengantarkan kepada neraka. Iya. Nah, itulah menakjubkan gitu loh. Iya. Ajaran di dalam Islam itu menakjubkan gitu. Apapun yang kita lakukan, nggak ada yang nebus. Beda sama agama yang dulu ya. Kalau agama yang dulu mungkin ada penebusan dan harus bayar aja seterusnya. Nah, kalau di dalam Islam tuh nggak ada yang nebus. Urusannya semua kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusannya semua kita langsung. Artinya gini. Kita tuh seperti berbisnis sama Allah Subhanahu Wa Taala. Berbisnis dalam arti, oke, Allah ini adalah Maha Pencipta. Dia adalah pencipta kita. Dia pencipta segala alam semesta. Kita hidup dikasih kesempatan di dunia ini yang dalam waktu sementara, yang waktu singkat gitu. Tujuan kita kan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita juga dikasih waktu, dikasih mungkin fasilitas, dikasih rezeki. Semuanya itu dalam rangka kita berbisnis dengan Allah. Apa bisnisnya kita dengan Allah? Ibadah, amal. Itu kan. Setiap apa yang kita lakukan, sekecil apapun, itu adalah amal kita, ibadah kita, dan juga jangan salah, dakwah kita. Betul, Masya Allah. Senyum sama orang kafir, dakwah. Cuma senyum, dakwah gitu. Apalagi sampai nolongin. Kita di jalan nemu paku, kita ambil, kita buang tempat sampah, itu udah dakwah buat kita. Masya Allah, betul. Oke, mungkin kalau dalam hal akademis atau dalam hal ilmiah gitu yang sering saya lakukan dengan saudara kita yang Kristen, saya gini, mungkin Adam sering lihat atau nonton gitu perdebatan gitu ya lintas agama. Ini yang paling sering berdebat ini kan Kristen dan Islam. Kenapa? Karena dua-duanya adalah agama misi, ya kan? Kristen juga ada misinya kuat, Islam juga kita diberikan tugas untuk berdakwah, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Di dalam Kristen, jadikan mereka muridku, baptislah mereka. Ada maksud tertentu ya? Kalau kita kan nggak sampai situ kan, kita hanya sampaikan, nggak sampai mualafkan mereka gitu kan nggak ada kan? Nggak ada. Oh, kalau ini jadikan mereka muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu. Itu bedanya gitu. Betul. Nggak ada goals ya dalam sama ya. Kalau berdakwah tuh nggak ada goals ya. Nggak kan? Iya, kalau dalam Islam kita tidak ada paksaan. Iya betul. Ya kan? Tapi kalau dalam Kristen, karena ada bilang jadikan mereka muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Putra dan Roh Kudus. Artinya kan berarti kan mereka punya misi, mereka harus sampai dibaptis gitu loh. Gimana pun caranya ya. Betul apa enggak? Betul. Dan banyak sih kayak kita lihat faktanya kok, orang-orang yang misionaris seperti itu yang bahkan sampai maksa sampai ngasih Indomie dan seterusnya itu, Ya itu karena ada sampai kata baptislah mereka itu. Itu kan di ayat itu
kan dianggapnya tuh bahwa yang ngomong itu Yesus. Pada waktu Yesus mau diangkat ke langit gitu ya. Yesus memberikan perintah itu kepada murid-muridnya. Kalau yang ngomong dianggapnya ngomong Yesus, berarti apa? Amanah agung itu disebutnya. Amanah agung itu yang harus dilakukan oleh gereja. Karena itu pergilah, jadikanlah mereka muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu perintahnya. Makanya kalau melihat misionaris sampai begitu ya nggak heran gitu. Karena ada ayat itu. Itu adanya di Matius 28 ayat 19. Apalagi Tapi ternyata, nah ini yang harus kita pelajarin. Itu ternyata ayat palsu. Iya. Ayat sisipan. Itu ayat datangnya dari Roma. Yang ngomong siapa? Bukan Muslim, bukan ulama, bukan syekh. Yang ngomong nih saya sebutin nih, saya lihat. Waduh, udah bawa dadil nih, dadil. Ini ada buku nih. Oke. Judulnya Introduction to Christianity. Yang nulis nih Pope Benedict ke-16. Ini Paus tahun 2005 sampai 2013. Nama aslinya Joseph Cardinal Ratzinger. Ya cari ini ya, halaman 8283. Oh, hafalannya sangat luar biasa, Masya Allah. Keren. Ini bisa di zoom nggak nih kamera? Bisa. Nanti pasti edit. Nggak bisa ya? Ini berkenaan dengan Matius 28 ayat 19 ya. So far as its place of origin is concerned, berkenaan dengan asal daripada tempat itu, kata-kata itu datang dari kota Roma. Artinya apa kalau datang dari kota Roma? Kota Roma kan pusatnya ini kan kekristenan kan, datangnya dari kota Roma. Gimana dong? Iya, palsu ya. Nah, bukan saya ngomong loh ya, ini yang ngomong loh. Iya, ada datanya ya. Nah gitu, itu baru salah satu. Banyak sekali ya ternyata kontradiksi. Banyak. Nah, jadi yang saya masukkan di dalam daftar kontradiksi di dalam daftar saya kumpulkan satu itu juga. Saya nggak sembarangan. Saya nggak mau. Saya juga maunya fair. Kalau di dalam tradisi Yahudi itu zaman dulu sama zaman sekarang ini kan macam-macam lah ya perbedaan dalam misalnya konversi atau satuan gitulah ya. Kontradiksi yang saya masukin dalam daftar saya tuh saya cari dulu jawabannya. Saya cari dulu jawabannya dari pihak Kristen, nggak cuma dari dalam negeri, dari luar negeri pun saya cari. Pokoknya kalau ada kontradiksi ini saya cari jawabannya. Kalau jawabannya itu logis dan masuk akal, ini saya coret, saya nggak masukin daftar saya. Kalau yang sudah nggak bisa dijawab atau dia jawabnya oh itu salah tulis, baru saya masukin. Kalau sekarang kitab suci salah tulis, itu kitab suci bukan? Itulah ya. Jadi saya udah buat kira-kira ada sekarang 276 kontradiksi yang sudah saya susun di channel saya. Oke, punya channel. Oh ya by the way, sahabat ngaji cerdas, beliau juga Dondi punya channel YouTube ya kok ya? Ya. Baik, silakan kok disebut nama channel YouTube-nya apa kok, dan bagi sahabat ngaji cerdas juga bisa mensupport channelnya kok Dondi. Ya, di channel saya nama saya langsung Dondi Tan. Di channel saya sampai bikin kajian khusus untuk kontradiksi Bible. Judulnya Bible oh Bible. Judulnya Bible oh Bible. Oke. Kalau disingkat kan jadi Bob tuh. Iya. Sekarang subscriber saya manggil saya Uncle Bob gitu. Uncle Bob. Oke. Oke, nah jadi dengan adanya kontradiksi itu, saya bukannya mau menjelekkan agama orang. Saya tidak melakukan penafsiran apa-apa. Saya hanya menyandingkan 2 ayat atau 4 ayat atau sekian ayat yang nggak perlu tafsir aja, orang awam baca udah tahu itu beda gitu. Ya, contoh, misalnya di dalam ini agak panjang nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, insya Allah. Hah? Baik, santai. Contoh, misalnya di Matius diceritakan Yesus lahir pada zaman Herodes Agung. Pernah dengar kan? Iya, pernah dengar. Di Lukas diceritakan Yesus lahir pada zaman siapa?
Udah lupa. Ya, udah lama soalnya. Pada zaman Kirenius menjadi wali negeri Syria. Yang di Matius bilang Yesus dibawa ke Mesir. Yang di Lukas nggak dibilang. Lahir, sunat, serahkan ke Bait Allah, kemudian balik ke Nazaret. Yang ini nggak pernah ke Mesir, yang ini ke Mesir. Sama nggak tuh Yesusnya? Beda. Tapi bukan itu aja yang menakjubkan sebenarnya. Di Matius, Yesus lahir sebelum Raja Herodes mati. Ya. Di Lukas, Yesus lahir pada zaman Kirenius jadi wali negeri, gubernur Syria. Herodes mati kapan? Tahun 4 sebelum Masehi. Cari di internet, cari di buku, cari di sejarah. Kebanyakan bilang Herodes mati itu tahun 4 sebelum Masehi. Ada mungkin yang bilang 1 Masehi ada. Oke lah. Rata-rata bilang 4 sebelum Masehi. Kirenius jadi gubernur Syria tahun berapa? Cari di internet banyak. Saya udah catat semua ahli sejarah yang bilang bahwa Kirenius menjadi gubernur Syria itu tahun 6 Masehi. 4 sebelum Masehi, 6 Masehi. Beda berapa tahun? 2. Beda berapa tahun? 2. Oh 2. 4 sebelum Masehi. Ini 6 Masehi. Kan berarti ada tahun 1 Masehi kan? Oke. Ya. 4 sebelum Masehi berarti berapa tahun? 4 tahun. Dari 1 Masehi ke 6 berapa tahun? 6 tahun. 4 tambah 6 10 tahun kan? 10 tahun. Yesus lahir sebelum Herodes mati. Berarti Yesus lahir sebelum 4 sebelum Masehi kan? Karena Herodes mau bunuh bayi yang berumur 2 tahun ke bawah, anggaplah Yesus lahir 2 tahun sebelum Herodes. Berarti tahun berapa? 6 sebelum Masehi kan? Berarti 6 sebelum Masehi sama 6 Masehi. 12 tahun bedanya. Ada berapa Yesusnya? Aduh. Nah, kayak gitu-gituan yang tidak terjawab sampai sekarang. Tidak terjawab. Karena apa? Dikuatkan oleh ahli-ahli sejarah. Gitu. Oke. Luar biasa ya Koh Doni. Saya jadi kayak ngerasa di flashback sama Koh Doni nih. Alhamdulillah saya belajar banyak nih. Maksud saya gini, kalau kita punya kitab suci yang menceritakan hal seperti itu dan tidak ada jawabannya, apa kita nggak berpikir? Berpikir lah. Terus kalau kita udah berpikir, mau diterusin gitu? Ya enggak lah, kali. Nah, ya kan, tapi kan masih banyak yang nerusin. Kita dakwahkan sekarang. Ya. Nah, artinya mereka hanya mengikuti itu karena apa? Mungkin cuma ritual, mungkin cuma hubungan antara manusia, antara pendeta dan jemaatnya lah ya kurang lebih. Dan yang paling mengikat itu adalah perpuluhan. Baik. Tahu perpuluhan kan? Ingat dong perpuluhan dong. Perpuluhan. Saya nggak. Dulu waktu mualaf, waktu masih jadi Kristen sempat bayar perpuluhan nggak? Kalau saya nyebutnya kolekte kalau saya nyebut. Kolekte, kalau di Islam itu kita infak. Infak. Kalau perpuluhan itu kalau di kita tuh zakat. Oh iya, saya waktu itu kalangan ini sih. Dulu umur berapa mualaf? Umur sekitar 15 tahun. Kalau 15 tahun mungkin belum bayar perpuluhan lah. Belum. Perpuluhan itu setiap bulan kita dapat penghasilan berapa? 10% gereja di luar kolekte. Baru denger ya? Baru saya belum bayar sih. Alhamdulillah sih baru denger. Itu adanya di Maleakhi 3 ayat 10 yang dipakai oleh para pendeta. Itu setiap awal bulan pasti pendeta bacain Maleakhi 3 ayat 10. Tetapi sebenarnya perpuluhan itu kalau di tradisi Yahudi, perpuluhan itu sebenarnya untuk suku Lewi. Suku Lewi itu adalah salah satu anak daripada Nabi Yakub atau Israel. Suku Lewi itu adalah disebutnya adalah imam. Jadi suku Israel atau anak-anak Nabi Yakub itu alaihissalam punya anak 12 yang laki semua ya, ada satu anak perempuannya. Dari 12 itu satu suku disebut namanya suku Lewi. Dia yang mengimami semua suku yang lain. Karena dia ditugaskan menjadi imam, suku-suku yang lain ini yang bekerja itu memberikan 1/10 kepada suku Lewi ini supaya mereka bisa makan gitu loh. Tetapi perpuluhan itu juga selain hanya untuk suku Lewi juga diperuntukkan untuk anak-anak yatim, janda-janda dan orang asing. Hampir sama kayak zakat, ya kan? Mirip banget. Hampir sama zakat. Hampir.
bagaimana ceritanya sekarang pendeta yang bukan keturunan suku Lewi terima perpuluhan? Ya itu aja gitu ya. Baik Ko Doni, Masya Allah ya. Tadi sahabat ngaji. Dan perpuluhan itu kalau di Yahudi diterimanya setahun sekali, bukan tiap bulan. Oh gitu. Iya. Setahun sekali loh. Bukan tiap bulan. Kalau di gereja tiap bulan. Sebulan. Oke. Oke, ini bukan saya menjelekan atau enggak ya. Para pemirsa nanti boleh cek. Memang di gereja kalau untuk yang Protestan ya itu memang sangat-sangat familiar dengan perpuluhan. Kalau di Katolik mungkin nggak terlalu lah. Iya. Gitu ya. Baik Ko Doni, tadi kan sahabat ngaji cerdas sudah menyaksikan atau mendengarkan bahwa Ko Doni sudah mengupas tuntas gitu kan ya, agama yang dulu dan meneliti dan seterusnya sampai menemukan Islam. Dan menemukan Islam pun nggak serta-merta ikut-ikutan tapi karena berpikir juga. Nah, kita mau bertanya lebih lanjut sama Ko Doni nih. Apa sih tanggapan Dodi tentang Islam yang kafah, Bang Ko Doni? Ya dari tadi saya ngomongin juga sebenarnya maksudnya Islam yang Gitu ya. kafah sebenarnya. Artinya dalam arti jangan separuh-separuh, Baik. jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung Iya. apa namanya ya? Belum Muslim berarti. Iya. Kalau masih suka khawatir nggak? Dalam hal? Ya dalam hal apa aja misalnya Alhamdulillah. ekonomi atau apa? Insya Allah udah enggak. Udah nggak? Artinya apa? Sudah berserah diri kan? Berserah diri. Islam itu sendiri artinya berserah diri, pasrah, tunduk, taat, ya kan? Itu artinya Islam itu udah begitu. Nah, terus kalau kitanya masih khawatir, kitanya masih dengki, kita masih iri, belum Muslim berarti kalau Iya. begitu. Belum mempelajari Muslim secara dalamnya ya kawan ya. Iya, intinya, core-nya gitu, core-nya. Jadi maksud saya Muslim kan orangnya nih. Muslim adalah orang yang berserah diri, harafiahnya lah ya, harfiahnya ya. Dalam arti selain daripada dia berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penciptanya, yang tadi saya cerita ibadahnya, amalnya dan dakwahnya, dengan maksudnya dia berserah diri, artinya dia kan mau menerima perintah yang diberikan, menjalankan. Dan juga harus menjauhi larangannya kan. Kalau kita sudah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, kita berusaha bagaimana caranya kita tawakal. Ya dalam arti saya, menurut saya itu udah yang disebut dengan kafah gitu. Iya, Masya Allah ya. Ya. Baik. Kalau kita masih bolong-bolong atau misalnya masih Banyak ya sekarang ya kalau kita lihat kaum muslimin yang ya untuk ibadahnya kadang-kadang ya. nggak mau dan seterusnya. Justru saya malah dulu sempat prihatin ya. Dulu waktu saya baru-baru memeluk Islam lagi gitu, dalam artian saya malah sempat prihatin. Waktu itu karena saya dapat pekerjaan di Sumatera, ya di tempat lain juga sih, nggak cuma di situ tempat. Saya masih banyak melihat kok saudara-saudara kita yang Muslim malah menganggap enteng sholat. Iya. Ya, bolong-bolong tuh rasanya kayak nggak ada apa-apa gitu. Bolong-bolong gitu. Belum lagi puasa. Banyak banget. Bahkan malah anak buah saya sendiri malah. Oh gitu. Iya, bukan puasa. Enggak lah, besok aja kan. Loh, kenapa besok? Loh, ya maksudnya dalam arti kesadaran kita untuk menjalankan perintah gitu ya. Apalagi ini kan itu kan adalah rukun ya. Rukun agama kita sendiri gitu loh. Malah kadang-kadang kita sepelekan. Nah, itu yang kadang-kadang saya prihatin gitu ya. Berarti itu yang begitu-gitu belum kafah itu berarti itu. Artinya tidak ada sense untuk merasa bersalah atau gimana. Oke, mungkin saya nggak tahu masalahnya dia apa, saya nggak tahu lah ya. Tapi dengan melihat orang yang kitanya puasa dia nggak puasa, misalnya kita sholat dianya santai-santai aja nggak sholat. Nah, yang begitu yang harus kita ajak untuk kembali lah ya. Kita ajarkan lah. Kita mungkin nggak sejago mereka baca Quran gitu ya. Iya, betul. Kita nih baru belajar Quran ini udah umur berapa, apalagi saya. Udah susah gitu belajarnya. Saya hanya berharap mudah-mudahan Allah paham atau maklum lah dengan saya gitu ya. Baca Quran kita bacaannya salah, kita nggak tahu kalau kita nggak baik guru kan. Mungkin kita kalah gitu sama mereka, tapi ya artinya kita jangan sampai lah meninggalkan perintahnya gitu ya. Malah kita melanggar perintahnya, itu jangan sampai lah. Itu aja sih ya kalau saya bilang menurut saya ya. Baik. Dan yang paling penting adalah akidah. Wah, ini akidah ini penting. Ya kalau menurut saya akidah ya.
Akidah itu adalah, kalau di dalam Islam itu buat saya itu adalah tiangnya. Tiang kita miring dikit aja sekian derajat itu udah bahaya. Kalau masalah akidah ya. Mau kalau saya bandingkan dengan akidahnya Kristen. Beda jauh ya ini sebenarnya. Beda jauh. Ya, makanya tadi saya bilang kalau saya mau berbuat begini itu udah mikir, karena saya berurusan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin teman atau saudara kita udah berpikir nggak apa-apa, nanti juga ditebus gitu kan. Yang lain ya. Ya, tapi artinya gini, penafsiran mungkin bisa berbeda-beda lah ya. Tetapi kalau kita mau pahami konsep ketuhanan kita dengan konsep ketuhanan mereka, mungkin ada yang bilang sama, cuman kalau di agama mereka kan bilangnya bermanifestasi dalam pribadi yang berbeda gitu. Kalau kita kan nggak ada tauhid gitu. Satu tidak ada duanya gitu. Ya kan? Yudaisme juga begitu. Mereka juga bilang ehad. Ehad sama kita bilang ahad ya sama. Satu nggak ada duanya. Kalau yang sebelah bilangnya tri tunggal gitu. Ada tunggalnya, ada trinya gitu. Nggak bisa dibilang tri, nggak bisa dibilang tunggal gitu. Itulah ya. Tapi kalau kita mau pelajarin lagi, kenapa kok bisa ada tri walaupun tunggal? Kenapa kok ada juru selamat? Kenapa kok ada Tuhan menjelma jadi manusia atau inkarnasi gitu ya? Kenapa kok tubuh dan darah dilambangkan dengan roti dan anggur? Kenapa kira-kira coba? Kurang paham. Kurang paham? Ternyata itu adalah konsep-konsep yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar daerah timbulnya agama Kristen yang kental dengan ajaran paganisme. Itu tadi tuh, contoh misalnya 3 pribadi, ya 3 pribadi satu entitas. Kenapa cuma 3? Kenapa nggak 4? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 10? Kenapa nggak 20 gitu? Mereka mikir nggak ada pribadi yang keempat misalnya di planet lain lagi ngintip gitu misalnya. Mereka bilang 3, kenapa? Ternyata dari ajarannya Aristoteles ngomong sesuai dengan kata-kata orang-orang Pitagoras. Pernah dengar Pitagoras ya? Iya, sedikit gitu. Sesuai dengan perkataan orang-orang Pitagoras bahwa di alam semesta ini hanya ada 3, awal, tengah, akhir. Dan berdasarkan dengan hukum alam itu kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Kamu paste ini semuanya. Gimana dong? Iya. Di India ada Trimurti, Ada. ya. Di Babilonia juga ada 3, ada Mitra, ada siapa saya namanya lupa lah. Di Persia, di Yunani, di Mesir, semuanya 3, nggak ada yang 4 tuh. Betul. Masuk akal. Kenapa cuma semuanya 3 gitu? Nggak ada yang 4, nggak ada yang 5. Okay. Bedanya dengan Yudaisme dan Islam gitu, kita cuma satu tidak ada duanya. Yang 3 itu banyak karena memang daerah-daerah itu dari mulai Sumeria, Babilonia ke bawah sampai ke Mesir itu semuanya memang daerah itu pada waktu itu memang pagan. Pernah dengar Dewa Zeus? Ah iya, di game ada tuh. Oh di game ya? Oh gamer. Dewa Zeus dianggap dewa yang paling berkuasa lah ya. Menghamili perempuan yang bernama Danae dengan hujan emas. Lahirlah Perseus. Perseus itu manusia setengah dewa, setengah manusia setengah dewa. Apa bedanya sama Yesus? Yesus juga 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi saya nanya, kebetulan pagan gitu. Oke. Masih banyak ya, yang tadi saya bilang masih banyak. Oke. Nah, mungkin ini buat kita sharing aja ya. Bagaimana kita bisa yakin gitu bahwa agama kita tuh ya cuma satu-satunya, agama kita tuh cuma satu. Ya cuma di agama di dunia cuma satu gitu. Cuma Islam. Dan bagaimana ini karena kebetulan saya dari latar belakang agama Kristen ya. Yang saya pelajarin ulang memang kitab sucinya. Kebetulan saya punya ini. Nah, ini ya, ini buat sharing aja nih. Ayo, kasih. Nih. Oke. Kitab suci Katolik. Ini nanti tolong di-share nih. Apa nih bacanya? Tidak untuk diperdagangkan.
Waduh. Ya, nih yang memberikan ini ya. Ini cetakan tahun 2009. Ini ya, 2009. Oke. Ini Bible, selain ada ayatnya, juga ada footnote-nya. Tahu footnote ya? Iya, Catatan kaki ya. Komentar lah gitu loh, komentar. Nah ini, Bible ini isinya 73 buku. Karena ini kan Katolik. Katolik 73 buku. Yang selisih tadi 7 buku tuh, yang didiskon sama Protestan tuh jadi 66 buku itu. Yang 7 buku itu disebut Deuterokanonika. Nah, jadi buku-buku yang tidak diakui oleh Kristen Protestan sebagai bagian daripada Bible. Jadi kalau di sini tuh ada yang namanya gini nih, kita tunjukin. Nah, contoh, ini ayatnya cuma dari ayat 1 sampai 10 nih. Ini yang di bawah ini sama ini catatan semua. Iya, Jadi banyakkan catatannya daripada ayatnya dalam satu halaman gitu. Ya, begini juga nih. Nah ini mungkin ini lebih banyak ayatnya, ini catatannya segini. Yang ini ayatnya segini, catatannya segini. Banyak komentar ya. Banyak komentar. Saya mau tunjukkan nih satu aja contoh nih. Ini buat Silakan. oleh-oleh lah gitu. Oleh-oleh. Ini supaya nanti jangan dikira saya ngomong cuman apa namanya asumsi gitu ya. Nanti mungkin para pemirsa bisa apa namanya bisa difokus ya, dicek ya. Ini namanya 1 Yohanes ya. Saya kasih yang di pasal 5. Ini kan 1 Yohanes 4 ya. 5-nya tuh. Nah ini. Nah, ini 1 Yohanes ini 5 nih. 5, 1. Yang ayat 7-nya nih. Saya baca nih. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 7 ya, dan 8. Ini ayat 7-nya saya bacain. Sebab ada 3 apa nih? Yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, ini adalah ayat yang dianggap sebagai konsep Trinitas. Bukti bahwa di dalam Bible ada konsep Trinitas dari ayat ini. Gitu. Iya. Ini buktinya ini cuma satu ayat ini yang bilang ada 3 yang memberi kesaksian dan ketiganya satu. Artinya kan 3 pribadi satu, ya kan? Kalau tadi yang di Matius 28:19 kan Yesus memberi perintah, pergilah jadikan mereka muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi nggak dibilang satu gitu. Kalau ini 3 dibilang satu. Kita lihat footnote-nya di sini. Ini ada footnote nih, ayat 7 dan 8 nih. Iya. Ini kan tadi ayat 7 dan 8 nih. Ini footnote-nya. Nanti bisa difokus ya, nanti ya sini ya. Saya bacain aja. Ayat yang di dalam surga sampai dengan kata di bumi itu, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu adalah Bible dalam bahasa Yunani. Bahasa Latin. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan. Ya, yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Perhatikan ya, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Palsu ya. Kalau tidak asli apa namanya? Palsu. Oke, berarti konsep Trinitas yang palsu ya. Satu aja itu yang saya kasih. Cuma banyak lagi ya. Dan banyak sebenarnya. Saya nggak usah bacain satu-satu lah. Ntar nggak pulang-pulang ada. Oke, kok. Baik, saya pengen nanya yang lebih lanjut nih kok. Nah, Ko Doni kan saya sering lihat juga ya, Ko Doni aktif di media sosial, berdakwah dan seterusnya. Nah, saya pengen nanya, yang memotivasi Ko Doni untuk berdakwah di media sosial itu apa sih kok? Awalnya gini sebenarnya awalnya tuh saya hanya ingin membuktikan kenapa saya masuk Islam atau kembali ke Islam gitu loh. Awalnya itu sebenarnya. Waktu setelah saya kenal dengan Habib, ya saya ingin
ingin berdakwah, Cuman kan saya lulusan pesantren bukan. Gimana saya mau berdakwah? Saya juga baca Quran belum bisa segala macam. Alhamdulillah waktu itu saya dapat jalan untuk berdakwah dengan cara menjadi penerjemah salah satu channel dakwah di Inggris. Ya, namanya SC Dakwah. SC Dakwah itu adalah Speakers Corner dakwah. Di Inggris, di London, kota London itu ada taman yang besar, namanya Hyde Park. Di pojokan itu namanya ada satu tempat disebut Speakers Corner. Di Speakers Corner itu tempat itu udah puluhan tahun dipakai, orang-orang bebas bicara di situ. Bicara politik, agama, semua nggak ditangkap polisi. Kecuali kalau saya berantem baru tangkap gitu. Tempat itu banyak dipakai oleh orang-orang dari agama apapun ya, termasuk Islam, Kristen, ada yang Syekh, ada yang ateis juga banyak. Mereka berdebat. Jadi banyak orang-orang di situ yang memang sengaja merekam debat itu, upload ke YouTube gitu. Dan itu yang ngomong Masya Allah, bukan orang-orang yang biasa gitu, yang doktor, bahkan yang ada rabi Yahudi, yang dai, macam-macam. Jadi segala macam bidang ilmu mereka bisa perdebatkan di situ gitu. Yang paling banyak belakangan ini itu yang diperdebatkan adalah antara Islam dan Kristen. Bahkan sampai ada timnya sendiri gitu. Nah, saya waktu itu banyak menonton video-video mereka dan yang dibicarakan juga ilmunya banyak gitu. Ada satu channel namanya SC Dakwah. Itu cari penerjemah untuk bahasa Indonesia. Iseng saya apply gitu. Oh, langsung responnya bagus. Saya dihubungin, dikasih sampel nonton video, saya dites gitulah untuk yang durasi 2 menit gitu. Saya kembalikan ke mereka setelah terjemahin, mereka puas dengan hasilnya. Alhamdulillah saya jadi penerjemah tetap mereka gitu. Sampai beberapa banyak video yang udah saya terjemahin. Akhirnya dia bukain satu channel yang khusus terjemahan bahasa Indonesia. Dari tahun 2018 awal kalau nggak salah sampai pertengahan akhir tahun lalu 2020. Jadi saya diminta kelola satu channel sendiri. Ya udah, saya terjemahin sendiri, saya upload sendiri sampai selesai gitulah. Udah ratusan video yang saya terjemahin, Masya Allah itu ilmunya banyak sekali. Nah, dari situ teman-teman yang menjadi subscribernya SC Dakwah Nusantara tuh waktu itu minta saya supaya bikin grup WA gitu. Ya anak-anak muda lah ya, anak-anak muda yang masih punya giroh tinggi untuk mencari mempelajari kristologi. Mereka usul, oh bikin grup WA gitu. Ada ngumpul lah. Saya bikin grup WA. Ngumpul dari situ banyak yang join. Mereka haus dengan ilmu itu kristologi. Ya saya bagikan apa yang saya tahu gitu loh. Dari situ timbul ide gitu loh. Kenapa saya nggak buka sendiri aja lah gitu ya. Tetapi sebelum timbul itu sempat saya tahan karena saudara saya masih banyak Kristen. Customer saya juga masih banyak Kristen. Tapi kabur semua. Ya bukan, ya itu kan istilahnya saya ingin menjaga hubungan. Tetapi akhirnya waktu itu saya dikenalkan dengan Yayasan Geraha Mu'alaf, Yayasan Pembina Mu'alaf atau HIT, atau yang punya channel Geraha Mu'alaf namanya. Di situ ilmu saya tersalurkan. Malah di situ saya diberikan posisi sebagai ketua litbang. Teman-teman yang berdebat ini saya kasih bekal gitu loh. Bekalnya bukan bekal asumsi. Ya inilah dari sini-sinilah. Yang sudah saya susun segala macam saya kasih dari situ. Sekarang Geraha Mu'alaf jadi sepi, nggak ada yang debat. Nggak ada yang berani ya? Nggak ada yang berani jatuh. Nah, tapi akhirnya kita sekarang perbanyak kajiannya gitu. Dari situ akhirnya waktu saya join dengan Geraha Mu'alaf, akhirnya akhir tahun lalu lah ya. Udahlah, saya buka channel sendiri aja lah. Jadi channel saya juga ditayangkan oleh Geraha Mu'alaf juga gitu. Ya udah, kita sama-sama lah. Selain saya ngasih kajian di Geraha Mu'alaf, tapi juga ditayangkan di channel saya gitu. Motivasi saya untuk memberikan kajian-kajian di Geraha Mu'alaf itu adalah saya ingin membentengi akidah umat Islam. Okay? Dan saya ingin mencegah pemurtatan. Itu masalah. Kenapa? Karena tahu sendiri lah ya, gerakan misionaris bagaimana caranya mereka kan, bagaimana strateginya mereka, tahu kan? Tahu. Selain daripada mereka menggunakan Bible, mereka juga menggunakan Quran. Betul. Ayat Quran dipelintir-pelintir gitu. Ayat Bible dipilih-pilih gitu. Gado-gado. Banyak yang murtad. Hanya dengan sekardus Indomie. Betul. Betul. Hanya dengan sembako gitu. Nah, jadi
motivasi pribadi saya adalah sebenarnya ingin membentengi akidah umat Islam dan mencegah pemurtadan. Masya Allah, sangat luar biasa ya, Ko Dondi ya. Baik Ko, pesan-pesan untuk sahabat ngaji cerdas nih Ko. Ya. Baik yang mualaf ataupun yang Islam dari lahir Ko. Silakan. Ya, sebenarnya kalau untuk buat teman-teman Muslim yang dari lahir tuh, saya ngiri sebenarnya. Saya ngiri sebenarnya. Ya istilahnya kan kalau kita kan, mereka punya kesempatan dari akil balik kan, Iya, betul. untuk menumpuk pahala gitu, menumpuk ibadah gitu. Nah kalau kita kan baru-baru aja nih kan, ya kalau kita menangnya cuma kita kembali dari nol aja gitu. Fitrah lagi ya. Tetapi ya apa namanya, apa istilahnya, bagaimanapun lah ya, semua itu yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang sudah menumpuk pahala, masya Allah, pasti mereka mendapatkan ganjarannya. Kita yang baru mengejar juga, masya Allah, Tuhan tahulah, usaha kita lah ya. Jadi untuk saudara-saudara kita yang Muslim, yang dari lahir Muslim, alhamdulillah, bersyukurlah. Dalam arti kalian nggak pernah tersesat, kalian nggak pernah kafir. Kita nih yang pernah kafir. Jadi kalau saya ditanya, Pak Dondi, titelnya apa? Kalau orang MH, ini saya MK gitu. Apa tuh MK? Mantan kafir. Loh, saya bangga dengan sebutan itu, karena kalau bukan mantan kan berarti sekarang saya bukan Islam. Betul. Betul. Itu gelar baru ya. Gelar. Baik, Masya Allah. Loh, saya mendingan disebut sebagai mantan kafir. Iya, daripada disebut kafir. Baik. Untuk para mualaf nih Ko, pesannya gimana? Ya, maksudnya gini. Untuk para sahabat-sahabat Muslim yang dari lahir, kalian harusnya sangat-sangat bersyukur. Dari lahir sudah tidak pernah kafir. Tinggal di apa namanya, dipupuk terus gitu. Ya, oke lah, namanya iman itu bisa naik turun. Tetapi dengan kita ngaji yang rutin ya, dengan kita baca Quran, dengan kita baca hadis, sebenarnya itu sudah oke. Tetapi kalau bisa ditambah dengan ilmu-ilmu yang artinya yang ilmiah gitu. Kadang-kadang memang pertanyaan daripada pihak dari pihak agama lain tuh, kadang-kadang pertanyaannya juga masuk logika gitu. Kalau kita tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang misalnya sejarah atau apa gitu, kadang-kadang kita mau jawab tuh agak bingung. Betul. Ya. Betul. Kalau kita apa namanya, belajar juga sejarah, kodifikasi Quran misalnya, terus misalnya apa namanya, versi Quran apa saja di seluruh dunia gitu ya, perbedaannya apa sih gitu, gampang kita jawabnya. Tapi kalau yang nggak tahu, dikasih lihat Quran mushaf Hafs sama Quran mushaf Waras gitu, langsung skeptis. Wah, itu pasti salah gitu, pasti begitu. Artinya kita harus banyak belajar lah ya. Tetapi di samping itu juga tetap sebagai Muslim yang dari lahir tetap harus bersyukur, harus tetap apa namanya, tidak boleh meninggalkan ibadah. Itu aja sih pesan saya. Baik. Kalau untuk yang mualaf, ya kalau yang mualaf, ayo kita kejar ketertinggalan kita gitu sama saudara kita yang udah Muslim dari lahir gitu. Baik. Ya, itu aja pesan saya. Oke, Insya Allah.